reformasi Polri saya kira bagian yang sangat krusial penting dari pembangunan bangsa. Maka hasil dari komisi ini ada dua, satu rekomendasi ke Presiden, yang kedua rekomendasi internal. Nah mungkin yang internal bisa juga nggak diumumkan. Ini menjadi anti klimak dari dorongan masyarakat, apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh Presiden dengan pembentukan tim reformasi ini. Apakah ingin menjawab harapan-harapan masyarakat atau lebih sekedar menjadi mengalihkan desakan-desakan yang terjadi di masyarakat. Selamat malam. Presiden Prabowo Subianto akhirnya membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri. Meskipun dinilai sedikit terlambat, tapi publik masih menggantungkan harapan pada semangat reformasi di internal kepolisian. Jimli Asidiki yang ditunjuk menjadi Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri menyebut setiap pekan ia dan anggota komisi akan mengagendakan rapat dan dengar pendapat dengan berbagai kalangan guna merumuskan perubahan di kepolisian. Tak mau dinilai saling tumpang tindih, Jimli memastikan bahwa tim reformasi bentukan Kapolri sebelumnya juga akan dilibatkan dalam pembahasan dan agenda Komisi Percepatan Reformasi Polri bentukan Istana. Lalu bagaimana hasil akhir tim bentukan Istana ini? Apakah reformasi Polri akan sesuai ekspektasi dan bisa mengembalikan kepercayaan publik? Inilah satu meja The Forum menguji taji Komisi Percepatan Reformasi Polri. Janji Presiden Prabowo Subianto membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri akhirnya dipenuhi. Jumat lalu, Presiden Prabowo melantik ketua dan 9 anggota komisi yang diniatkan guna membenahi Polri ini. Komisi ini dipimpin mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimli Asidiki. Menariknya, dari 9 anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri ini, ada nama Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, serta 3 mantan Kapolri, yaitu Tito Karnavian, Idam Aziz, dan Badrodin Haiti. Selebihnya, selain Mahfud MD, anggota komisi ini didominasi elit politik, mulai dari Yusril Iza Mahendra, Otto Hasibuan, Supratman Andi Aktas, hingga Ahmad Doviri. Presiden Prabowo meminta komisi ini mengkaji semua kelebihan dan kekurangan di tubuh Polri. Komisi ini saya berharap akan mengkaji institusi Polri, mengkaji institusi Polri dengan segala kebaikan dan kekurangan. Kita jangan takut untuk melihat kekurangan. Karena itu saya minta kepala kepolisian yang masih aktif hadir di komisi ini. Jika saudara dapat masuk diskusi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo buka suara soal posisinya dalam Komisi Percepatan Reformasi Polri yang banyak dipertanyakan. Hal ini menurut Kapolri sebagai upaya agar bisa cepat merespon rekomendasi dari komisi. Keberadaan kami di sini sebagai upaya supaya bisa merespon cepat dan segera mengimplementasikan terkait dengan rekomendasi-rekomendasi yang nanti akan diberikan oleh Ketua Tim Reformasi kepada Bapak Presiden, dan selanjutnya tentu harus kita tindak lanjuti. Komposisi Komisi Percepatan Reformasi Polri ini memantik kritik. Ketua YLBHI, Muhammad Isnur, meragukan komisi ini mampu membenahi Polri secara sistemik. Isnur menuding komisi ini tidak diisi orang-orang yang memiliki perhatian serius pada reformasi Polri.
Iya, saya sih meragukan, Mas. Seharusnya timnya harusnya berisi orang-orang yang punya concern yang serius di reformasi kepolisian gitu. Ya. Kan orang-orang ini kan orang yang pernah memimpin ya. Dan kita justru selama mereka memimpin tidak terlihat reformasi yang sungguh-sungguh gitu. Reformasi Polri sudah sering disuarakan, namun desakan itu semakin kencang pasca gelombang unjuk rasa akhir Agustus lalu. Polri memang harus segera dibenahi. Presiden membentuk komisi reformasi dengan harapan bakal jadi solusi. Namun, komisi ini harus terus diawasi. Jangan sampai hanya sekedar menjadi gimmick demi menjawab tuntutan dan kritik publik. Menguji taji Komisi Percepatan Reformasi Polri adalah tema Satu Meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio dari ujung sebelah kanan Yusuf Warsim, Komisioner Kompolnas. Malam, Mas Yusuf. Selamat malam. Di sebelah kanan ada Ito Sumardi, Ketua Tim Penasihat Ahli Kapolri. Malam, Pak Ito. Ada Andi Wijayanto, Penasihat Senior Lab 45. Malam, Mas Andi. Dan ada Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Malam, Usman. Usman, saya tanya terlebih dahulu, ini agak 2 bulan ya setelah perhara Agustus, Komisi Percepatan kemudian dibuat gitu. Ya. Apakah ini bisa jadi solusi sebetulnya? Bisa kalau memang agendanya tepat sasaran. Misalnya begini, kalau kita lihat secara struktural, problemnya paling tidak ada 3 masalah di kepolisian itu. Tapi sangat tergantung pada lanskap sosial, ekonomi, dan politik. Oke. Yang pertama, itu terkait dengan instrumentalisasi politik kepolisian. Yang kedua, itu terkait dengan komersialisasi layanan kepolisian secara ekonomi. Dan yang ketiga, militerisasi kultural di dalam kepolisian. Nah, kalau yang pertama ini berhubungan dengan peran presiden dan berhubungan dengan kebijakan pemerintah beserta dengan DPR. Sudah berkali-kali di masa yang lalu, posisi kepolisian itu seringkali cenderung dipolitisasi oleh elit politiknya, oleh presiden, oleh partai-partai politik gitu. Jadi kalau tidak ada perubahan di tingkat kepresidenan, di tingkat pemerintah dan juga DPR, tidak akan ada perubahan. Nah, yang kedua terkait dengan komersialisasi, ini kan kepolisian juga memiliki kewenangan-kewenangan sampai ke pemberian izin tambang batu bara dan seterusnya. Nah, ini menciptakan semacam kesetiaan ganda antara kepolisian kepada negara, kepada rakyatnya dalam melindungi dan melayani, dan kepada para pemilik modal misalnya. Sehingga di dalam praktiknya di dalam masyarakat seringkali polisi dianggap cenderung membela kepentingan pengusaha daripada kepentingan masyarakat. Dan yang ketiga, yang terakhir saya kira soal budaya kekerasan, budaya militeristik yang ada di dalam kepolisian. Nah, ketiga hal itu memerlukan respon yang komprehensif. Kalau komite reformasi ini bisa memecahkan masalah itu, bisa ada perubahan. Tapi kalau masalahnya hanya pada fokus pada internal kepolisian, saya kira nggak akan ada perubahan. Nggak akan ada perubahan. Oke, baik. Mas Yusuf, ada juga kritik ya. 10 anggota ini semuanya adalah pejabat dan mantan pejabat. Nggak ada unsur civil society di sana. Gimana Anda respon sebagai Kompolnas? Ya, tentu kita juga harus melihatnya secara objektif. Prof. Mahfud itu saya kira sosok tokoh yang punya hubungan dekat dengan kelompok masyarakat sipil yang begitu dalam. Jadi saya yakin bahwa suara-suara masyarakat sipil nantinya ada di Prof. Mahfud. Artinya memang tidak perlu dilibatkan? Ya, kita yakin Prof. Mahfud mampu. Karena kita berpengalaman pada masa Kompolnas periode lalu bersama Prof. Mahfud. Beliau cukup dipercayalah bahwa kelompok masyarakat sipil itu memandang sosok Prof. Mahfud ini mengedepankan integritas sehingga... Bahkan tidak ada perempuan juga? Nah, perempuan ini sudah kita usulkan dari Kompolnas agar ada representasi perempuan. Kami mendapatkan informasi akan ditambah. Akan ditambah. Jadi agak mendadak-mendadak gitu ya? Iya. Ini kita respon memang kok ini tidak ada perempuan. Nah, tapi begini, persoalannya sebenarnya Komisi Reformasi ini kan sangat dituntut kedalamannya apa yang diharapkan oleh Mas Usman tadi. Maka 3 hal yang perlu, meskipun ini ada semacam pesimisme terhadap sosok-sosok yang ada di tubuh Komisi Percepatan Reformasi ini. Yang pertama, sejauh mana bekerja melihat secara faktual.
Yang kedua, bekerja melihat bagaimana persepsi publik terhadap kepolisian selama ini. Dan yang ketiga, bekerja dan melihat sehingga melahirkan satu rekomendasi berbasis kepada aktual yang sedang dibicarakan, yang sedang benar-benar didesakkan, yang sebenarnya yang diharapkan. Ini menentukan apakah nanti akan benar-benar dari sosok yang sudah dipercaya presiden ini melahirkan satu rekomendasi yang benar-benar dalam mengatasi problem kepolisian sehingga terjadi perubahan. Itu yang ingin saya maksudkan. Baik, Mas Andi, kalau Mas Andi lihat ya sebagai scholar gitu, ketiadaan unsur masyarakat sipil itu akan mempengaruhi kredibilitas dari komisi nggak sih sebenarnya? Semuanya pejabat dan Kapolri berada di situ semua gitu. Ya, di satu sisi ya, kredibilitasnya kemudian akan dipertanyakan dengan melihat masukan-masukan yang ada. Tapi moga-moga ini bisa ditutup dengan interaksi yang bertingkat ya antara komisi ini dengan elemen masyarakat sipil, dengan elemen dari akademisi dan seterusnya. Kalau berkaca ke pengalaman reformasi di 97-98 yang kemudian menghasilkan Undang-Undang Polri, Undang-Undang Pertahanan Negara, Undang-Undang TNI dan kemudian Undang-Undang Intelijen, komisi seperti ini tidak dibentuk. Tapi yang paling utama adalah interaksi yang memang kalau waktu itu saya terutama di Kemhan, di TNI dan di Intelijen, ruang interaksi itu dibuka seluas-luasnya. Sehingga misalnya ketika kami, Bang Usman juga ikut terlibat di sana, mengusulkan Undang-Undang Pertahanan atau mengusulkan Undang-Undang TNI, kami berdiskusi terbuka di Sesko AD, di Sesko TNI, di Dephan, bahkan bertemu di istana, ya kemudian kami bisa berdiskusi mulai dari tingkatan mayor sampai ke tingkatan bintang 2, bintang 3, bintang 4 karena pintunya kemudian dibuka walaupun tidak ada secara formal komisi yang dibentuk langsung oleh presiden, baik Presiden Megawati maupun Presiden SBY. Oke, baik. Kalau Pak Ito lihatnya gimana Pak soal kekosongan unsur masyarakat sipil, semuanya pejabat dan mantan pejabat gitu? Iya, yang pertama Mas Budiman ini kan keputusan dari Bapak Presiden ya tentunya untuk penunjukan ini. Yang kedua, sejak terjadinya peristiwa bulan Agustus itu Pak Kapolri langsung mengambil inisiatif ya sesuai dengan tuntutan masyarakat dengan membentuk tim reformasi Polri yang internal 52 orang yang mewakili masing-masing fungsi dalam struktur kepolisian. Kemudian kita juga melibatkan penasihat ahli Kapolri yang dimana dari 32 orang 29 itu adalah para pakar di bidangnya dan orang sipil. Kemudian kita juga mengundang, kemudian Mas Usman juga waktu itu diundang masyarakat sipil, koalisi sipil untuk memberikan masukan sehingga masukan itulah yang dibuat dalam konsep reformasi Polri yaitu akselerasi transformasinya, perubahannya. Memang kita harus akui bahwa yang disampaikan itu tadi memang betul orang mengatakan tidak ada masyarakat sipil, tapi menurut saya pelibatan itu bisa juga langsung, bisa tidak langsung. Apalagi sekarang Prof. Jimli kan orang bukan polisi ya. Beliau sudah mengatakan bahwa dalam setiap pembahasan dari Komite Reformasi ini akan mengundang masyarakat sipil. Mungkin itu pelibatan tidak langsung yang bisa memberikan masukan kepada Komite Reformasi. Dan mengapa Kapolri di sana dan mantan Kapolri? Karena yang mau reformasi polisi yang paling tahu kan adalah polisi. Bagaimana sejarahnya, bagaimana juga yang dialami kendala selama ini yang membuat beberapa perbuatan yang dilakukan oknum itu terjadi. Sehingga inilah yang mungkin menjadi pertimbangan mengapa harus ada Kapolri, mantan Kapolri, karena mantan Kapolri menyampaikan pengalamannya, yang Kapolri sekarang menyampaikan hal-hal yang mungkin dari hasil pengkajian itu diperoleh beberapa hal yang perlu dibenahi. Oke, baik. Apakah kemudian Komisi Reformasi ini akan bisa menjawab ekspektasi publik? Kita jawab setelah jeda berikut ini. Mudah-mudahan ini saling menunjang dan tim yang ada di internal Polri kita anggap sebagai tim yang menggambarkan sikap responsif Pak Kapolri, ya kan, menanggapi aspirasi segera. Nah, kalau yang tim internal mungkin perbaikan manajemen internal, tapi tim ini bisa saja ya
memerlukan perubahan undang-undang. Tapi apanya yang perlu diubah, sistem yang harus kita perbaiki. Oke, itulah pernyataan dari Ketua Komisi Jimli Asidiki. Mas Andi, ini kan kalau dibaca ada semacam krisis sebetulnya terhadap kepercayaan pada publik. Apa yang Anda sarankan kepada komisi agar pertama yang dilakukan adalah bagaimana kembali memunculkan trust publik kepada kepolisian? Apa yang bisa disampaikan oleh komisi? Kita bisa melakukan back tracing saja ya. Jadi komisi ini dibentuk karena ada peristiwa Agustus 2025. Jadi di situ adalah titik awal patologinya. Yang sakit apa saat itu di organisasi Polri, sehingga saat itu kita punya satu ironi. Tempat yang paling tidak aman di Republik 25 sampai 30 Agustus adalah kantor polisi. Satu ironi yang belum pernah kejadian dalam sejarah Republik. Mundur ke pemilu 2024, memunculkan istilah partai coklat. Parcok. Mengapa polisi saat itu dinilai tidak netral, terlibat dalam politik praktis. Mundur lagi, ada kasus Teddy Minahasa, narkoba, Sambo. Ada kasus Ngada, ada kasus Sambo. Ya, misalnya, kalau terus mundur sampai awal reformasi, maka ini adalah residu yang belum selesai tentang bagaimana kita memisahkan TNI Polri. Masih tadi Bang Usman mengatakan ada militerisasi dalam bentuk paramiliter Brimob. Misalnya kita punya satu kata yang terus-menerus diulang, tidak pernah selesai. Kata itu mau diapakan? Keamanan. Kemudian apakah digabung menjadi Hankamnek atau misalnya keamanan nasional? Kita selalu bertanya-tanya apakah masalah transparansi akuntabilitas politik Polri itu sudah selesai. Di TNI ada Panglima, ada Menhan. Di BIN misalnya ada kepala BIN yang non pejabat karir, sehingga secara undang-undang misalnya Bang Usman bisa saja menjadi kepala BIN. Tapi secara undang-undang Bang Usman nggak bisa menjadi Kapolri. Ya, transparansi akuntabilitasnya belum ada, akuntabilitas politiknya dari Kapolri. Pernah diusulkan Menteri Kepolisian Nasional, pernah diusulkan Menteri Keamanan Nasional, dan seterusnya. Ini adalah momentum kita bisa menyelesaikan residu-residu dari reformasi 97-98 yang dulu diawali dengan pemisahan TNI Polri, TAP MPR, yang kemudian dilaksanakan oleh Ibu Megawati dengan misalnya melakukan pemisahan, Undang-Undang Polri, Undang-Undang Hanak, dan seterusnya. Kalau Usman lihat, apakah komisi ini bisa mengungkap sih apa yang dituduhkan oleh Presiden bahwa ada kudeta di balik perhara Agustus? Wah, kalau itu agak berat. Agak berat? Iya, kenapa? Karena dari latar belakang orang-orang yang ditunjuk justru orang-orang yang merupakan bagian dari establishment, dari pemerintah gitu kan sebenarnya. Kalaupun ada di luar pemerintah tapi mantan pejabat dalam pemerintah, mantan pejabat. Karena itu tidak mungkin bisa ke arah sana. Kecuali kalau Presiden membentuk tim gabungan pencari fakta. Itu pun masih perlu diuji mandatnya, komposisi komisionernya. Misalnya tadi Mas Andi bilang ini sebenarnya tim ini dibentuk untuk merespon Agustus. Seingat saya waktu pertemuan dengan Gerakan Nurani Bangsa, Gerakan Nurani Bangsa mengusulkan tim gabungan pencari fakta. Presiden menyatakan setuju. Tapi dari kantor Presiden justru mengusulkan Komite Reformasi Polri yang sebenarnya bukan usulan dari masyarakat sipil. Dan sekarang kelihatan anggotanya tidak ada masyarakat sipil. Nah, itu yang diragukan oleh koalisi masyarakat sipil akan membawa perubahan. Tapi sekali lagi kita akan lihat nih, apakah memang masalah-masalah utamanya akan tersentuh? Yang tadi disebut Mas Andi soal partai coklat misalnya, itu kan bagian dari masalah pertama yang saya sebutkan. Apa yang menurut Usman untuk memunculkan trust lagi yang bisa dilakukan oleh komisi dengan segala keterbatasannya? Misalnya ya, yang paling sederhana. Ini sekarang kita memasuki akhir tahun. Kepolisian buatlah laporan tahunan. Berapa sih selama ini yang ditangkap oleh polisi, yang ditahan, yang dibebaskan? Berapa sih misalnya peluru yang dikeluarkan, berapa yang dipertanggungjawabkan? Berapa spesifik soal perhara Agustus? Kasus, termasuk itu penangkapan penahanan. Sekarang ini kan angkanya saja masih simpang siur. Kabar Reskrim mengumumkan sekitar 990-an. Lalu dibebaskan sekitar 200-an gitu karena anak-anak kebanyakan. Tapi masih ada sekitar 600-an yang belum dibebaskan ketika itu diumumkan. Dan sampai sekarang belum jelas itu di mana saja, siapa saja, dan berapa anak yang masih tersisa misalnya itu. Itu laporan tahunan, itu hal yang sederhana yang juga dilakukan oleh Mahkamah Agung. Meskipun itu tidak menjamin ada perubahan besar. Nah, yang kedua adalah
pelayanan kasus masyarakat, pengaduan pelaporan dari masyarakat gitu. Jangan sampai ada misalnya pungutan atau jangan sampai ada pemerasan, jangan sampai ada hal-hal yang selama ini menjadi semacam dasar masyarakat untuk mempersepsikan polisi secara negatif gitu. Nah, di luar itu pengawasan kuncinya. Kan kepolisian punya kewenangan banyak ini. Kalau kewenangan tanpa pengawasan itu akan menimbulkan peluang untuk penyalahgunaan. Jadi pengawasannya harus diperkuat. Nggak boleh Kompolnas ada di dalam kepolisian lagi. Anggarannya juga nggak boleh dalam kepolisian. Kalau perlu dibuat undang-undang, Kompolnas ditambah kewenangannya misalnya seperti itu. Oke, baik. Kalau Kompolnas melihat apa sih yang harus quick win yang dilakukan oleh komisi? Ini kan dengar pendapat, aktivis masih ditahan, apa yang terjadi per hari Agustus gak ketahuan. Kalau Kompolnas berharapnya seperti apa? Ya, tadi saya sudah menyampaikan, tentu kan guidance-nya sudah disampaikan oleh Prof. Jimli akan melahirkan rekomendasi dua. Rekomendasi internal dan rekomendasi kepada Presiden. Tentu harapannya rekomendasi yang internal itu levelnya pada middle dan mikro. Nah, rekomendasi yang kepada Presiden ini yang strategis, ini pada level makro. Nah, untuk itu yang kita harap meskipun ada sebagian publik meragukan tentang komposisi, kedalaman mereka melahirkan rekomendasi itu basisnya menurut saya 3 tadi. Faktual, aktual, persepsi. Agustus itu ada 3-tiganya. Faktual, aktual, persepsi. Nah, tapi kita tarik lagi ke belakang. Bicara tentang faktual. Ini kan reformasi ini kan tidak hanya pada saat ini. Apa reformasi yang telah dilakukan dan saat ini akan dilakukan tentu secara faktual, aktual, dan persepsi akan menjawab kebutuhan dan harapan. Nah, secara faktual ada blueprint reformasi. Oke. Ada yang disebut Grand Strategi Polri 20 tahun. 2025 sampai 2025. Ada 3 tahapan di dalam Grand Strategi Polri itu adalah satu fase proses reformasi yang terus digulirkan. Dalam Grand Strategi Polri 2005-2025 itu 3 sasaran yang ingin dibangun. Tapi itu jalan nggak sih? Nah, itu yang harus dilihat. Disitulah pentingnya para mantan Kapolri yang 3 orang ini untuk melihat Grand Strategi Polri 20 tahun yang lalu ini sudah berakhir 2025 ini, bagaimana trust buildingnya, bagaimana partnershipnya, bagaimana strive for excellence. Nah, kita lagi masuk kepada fakta-fakta dari 2008 hingga saat ini, Polri itu belum sepi adanya oknum-oknum yang melakukan pelanggaran, dan itu dilakukan hingga saat ini selevel pimpinan bintang 2. Itu. Baik. Secara persepsi publik ini sangat penting. Meskipun tidak ada elemen-elemen masyarakat sipil, basis persepsi publik ini sangat kuat. Hasil survei apabila kita kumpulkan dan kita analisis, ada 3 bagaimana persepsi publik terhadap Polri. Yang pertama, bagaimana persepsi publik di dalam pelaksanaan tugas Harkantipmas. Bagaimana persepsi publik di dalam pelaksanaan tugas pelayanan. Baru yang ketiga, bagaimana persepsi publik terhadap tugas penegakan hukum oleh Polri. Setiap survei yang dilakukan harus diakui memang pada fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, hasil survei itu memang publik puas. Tapi pada 2 tugas ini, apabila dikumpulkan hasil-hasil survei itu, cenderung dia stagnan dan turun. Ini adalah persepsi publik yang harus bisa dijawab oleh Komisi Reformasi. Rekomendasi apa untuk mengangkat kepercayaan publik terhadap pelayanan kepolisian dan penegakan hukum ini agar benar-benar sesuai yang dibutuhkan dan diharapkan masyarakat. Baik, Pak Ito. Jadi kalau Pak Ito sebagai penasihat ahli Kapolri, ini kan kalau saya membaca ya, problemnya kan soal bagaimana secepatnya memulihkan kepercayaan publik gitu. Nah, kalau Pak Ito mau komite ini gimana ya memulihkan dengan cepat ya kepercayaan publik itu, apa yang harus dikerjakan? Apakah menunggu nanti rekomendasi, ada undang-undang kepolisian yang belum tahu kapan akan dibahas sebetulnya itu juga? Ya, yang pertama tentunya kan dengan dijadikannya Kapolri sebagai salah satu anggota. Itu malah menjadi keunggulan. Itu kan beliau sudah melakukan mengkaji secara mendalam fakta-fakta yang Pak Andi tadi sampaikan. Karena kebetulan saya terlibat sebagai penasihat ahli. Yang dikatakan Mbak Yusuf betul, yang dikatakan Pak Usman semua sudah. Kita kaji membuat satu konsep. Nah, konsep ini yang sudah kita jadi dalam bentuk
buku yang sederhana yaitu do and don't. Itu seperti kalau di PBB, pasukan PBB kan apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak. Nah, 4 aspek yang kemudian dibahas secara khusus. Pertama, penampilan. Banyak pandangan masyarakat bahwa gaya hidup anggota Polri itu hedonistik. Nah, ini semua dilarang anggota Polri termasuk keluarganya. Yang kedua adalah di bidang pelayanan. Sekarang pelayanan nggak boleh namanya pungli dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah bidang penegakan hukum. Banyak sekali ketidakpastian hukum yang diperoleh untuk masyarakat. Nah, ini dilakukan dengan kontrol melalui Biro Wasidik. Dan yang keempat ini adalah penanganan unjuk rasa yang sekarang dikatakan pelayanan terhadap unjuk rasa. Ini kita melibatkan juga teman-teman di penasihat ahli yang berasal dari Komnas HAM juga, Pak. Sehingga mudah-mudahan konsep yang sudah dibuat Pak Kapolri ini kan tentunya kita kalau masyarakat masih melihat ini apakah sudah memenuhi tuntutan masyarakat, tidak. Nah, di dalam komite reformasi inilah kita berharap hal-hal yang belum tercakup mendapatkan masukan dari anggota komite reformasi termasuk dari mantan-mantan Kapolri. Nah, sekarang kalau ngukurnya masih berhasil atau tidak, sekarang tadi pada saat saya rapat pagi itu sudah sentimen negatif itu kita sudah menurun ya. Kemudian sentimen yang positifnya dari masyarakat meningkat. Hal-hal yang menyangkut kontroversi itu sudah jauh menurun. Nah, ini dari Bu Rustika ya, kebetulan Rustika Herlambang. Beliau memang ahlinya. Nah, saya kira mungkin sekarang kita tinggal menunggu ya, katakan tadi Pak Usman, Kompolnas ini mungkin kalau menurut saya perlu di bawah undang-undang sehingga bukan hanya bisa memberikan rekomendasi tapi juga bisa mempunyai satu kewenangan ya, yang mutlak di dalam undang-undang. Kemudian juga yang kedua adalah bagaimana sekarang yang Pak Kapolri bilang polisinya mau tidak berubah, supaya mau sistem pengawasannya diperketat. Satu lagi harus ada namanya penerapan sanksi secara konsekuen. Kalau cuma mengawasi tidak ada sanksi saya kira percuma. Nah, inilah nanti dalam akselerasi transformasi Polri, sistem pengawasan dan sanksi ini itu harus betul-betul menjadi satu sistem yang bisa berjalan secara efektif. Sentimen negatif sudah makin kecil, sentimen positif sudah makin besar. Itu adalah penjelasan dari penasihat ahli Kapolri. Tapi persoalannya adalah terus mau buat apa Komisi Percepatan Reformasi ini? Kita jawab setelah jeda berikut ini. Dan tentunya sesuai dengan arahan dari Bapak Ketua Tim Reformasi bahwa keberadaan kami di sini sebagai upaya untuk supaya bisa merespon cepat dan segera mengimplementasikan terkait dengan rekomendasi-rekomendasi yang nanti akan diberikan oleh Ketua Tim Reformasi kepada Bapak Presiden dan selanjutnya tentu harus kita tindak lanjuti. Tadi adalah pernyataan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Usman, awalnya kan akan dibentuk namanya komite. Ya. Kemudian sekarang berubah menjadi Komisi Percepatan Reformasi Polri. Yang dipercepat apanya? Mungkin karena 2 bulan telat itu. Tapi menurut saya ini reformasi jangan cepat-cepat. Jangan cepat-cepat. Jangan cepat-cepat. Harus tepat-tepat. Harus tepat-tepat. Harus tepat. Gitu. Yang pertama, tadi Pak Jimli sebenarnya menyebut satu hal yang bisa dikembangkan, yaitu perubahan undang-undang. Misalnya paradigma kepolisian. Kan sekarang ini kepolisian itu disebut sebagai kepolisian negara. Republik Indonesia. Republik Indonesia. Mungkin ke depan perlu diproyeksikan sebagai kepolisian nasional. Kepolisian nasional. Apa bedanya? Bedanya, kalau kepolisian negara dia seolah hanya melayani dan melindungi negara. Institusi-institusi di dalamnya. Padahal filosofi kepolisian di seluruh dunia melayani dan melindungi rakyatnya. Nah, rakyat itu di dalam komponen nasional itu ada. Itu yang pertama, yang paradigmatik. Tapi itu memang mensyaratkan amandemen konstitusi, karena di dalam konstitusi istilah itu bermula gitu. Di dalam undang-undang juga, di sana juga ada. Nah, yang kedua sebenarnya dalam konteks pengawasan. Saya setuju dengan Pak Ito soal pemberian sanksi. Pemberian sanksi itu yang seharusnya dibuka ke publik. Bisa lewat laporan tahunan, bisa lewat update perkembangan kasus, bisa lewat cara-cara lain. Yang ketiga mungkin tematik misalnya tadi disebut unjuk rasa. Apa yang kita merubah dalam soal unjuk rasa? Tadi Mas Andi sebut soal
misalnya BRIMOB atau satuan-satuan paramiliter gitu. Ketika demonstrasi itu baru dimulai, katakanlah demonstrasi itu terlihat dilakukan oleh BEM misalnya gitu. Nggak perlu ada rantis, nggak perlu ada misalnya BRIMOB gitu. Karena itu akan memberi kesan bahwa pendekatan kepolisian sifatnya represif, bukan humanis lagi. Jadi andalkan saja misalnya negosiator di dalam kepolisian, terutama di Baintelkam. Baintelkam itu kan misalnya punya semacam personil sumber daya yang bisa membangun komunikasi dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil, termasuk mahasiswa, untuk katakanlah mengidentifikasi mana kelompok-kelompok mahasiswa dan pelajar, mana kelompok-kelompok yang mau demonstrasi dengan cara rusuh. Nah, kalau misalnya memang sudah diidentifikasi orang-orang yang akan melakukan tindakan kerusuhan, melakukan kekerasan dengan membawa misi-misi politik tertentu, ya mungkin bisa saja dikerahkan BRIMOB atau dikerahkan misalnya Serse gitu ya untuk melakukan penangkapan. Tapi kalau ini BEM biasa atau ini kelompok-kelompok masyarakat sipil, ya cukup misalnya Sabara atau misalnya Intelkam gitu, atau misalnya layanan-layanan kepolisian yang sifatnya lebih persuasif gitu, bukan represif gitu. Oke, baik. Kalau Mas Yusuf lihatnya gimana? Sebetulnya apakah tadi percepatan gitu? Kadang Anda bilang reformanya sudah benar. Yang mau dipercepat apanya lagi sebetulnya? Ya, ketika pilihannya itu terminologinya reformasi, ya reformasi itu kan sudah ada dan kalau kita ambil sudah berjalan. Iya. Dan sekarang diakselerasi. Iya. Reformasi 98 melahirkan ya tadi ada blueprint reformasi. Oke. Blueprint reformasi itu kan 3, reformasi struktural, reformasi instrumental, reformasi kultural. Nah, dalam hal inilah untuk melihat ke kedalamannya, secara faktual reformasi itu sudah ada, sehingga perlu dipercepat. Nah, pertanyaannya apa dan percepat mau jadi seperti apa sih? Dari tahapan blueprint reformasi itu, apa yang perlu dipercepat? Nah, secara faktual, secara aktual, secara persepsi, sesungguhnya kalau kita dalam perspektif sebagai pengawas itu ada pada reformasi kultural yang itu mengalami stagnan dan pelambatan. Nah, kita sederhanakan kultur kepolisian yang melindungi, melayani, mengayomi itu mengalami stagnan, sehingga yang tampak adalah polisi yang tampil menjadi tadi militer, sehingga reformasi kultur ini diperlukan di dalamnya adalah demilitarisasi. Nah, yang kedua terkait dengan kultur pelayanan. Ini yang tadi persepsi publiknya kan selalu stagnan dan turun, kepuasan publik terhadap pelayanan. Baru yang ketiga kultur penegakan hukum yang profesional, yang berintegritas. Kita lihat lagi persepsi publik. Nah, ini kalau kita tuangkan di dalam fakta-fakta, keluhan-keluhan masyarakat ke Kompolnas itu paling dominan adalah mengeluhkan terkait dengan kinerja dan profesionalisme penegakan hukum. Jadi itu yang harus dipercepat. Nah, harus dipercepat pijakannya karena pilihannya adalah terminologi reformasi Polri itu sudah ada. Oke, baik. Andi, kalau Anda lihat nih, ini ada kecenderungan ya. Ada krisis bentuk tim. Krisis bentuk tim. Tapi ya begitu terus polanya kan, setelah itu hanya buying time aja, kemudian tidak pernah ada perubahan apa-apa juga sebenarnya. Apa yang salah? Ya itulah Indonesia. Indonesia ya? Doktrin 101%. Kita nunggu bom meledak dulu, baru bergerak. Bergerak? Kita nunggu sesuatu yang kolaps dulu, baru perbaikan. Perbaikan. Ya. Kalau diperbaiki? Kita bukan negara yang antisipatif. Ya, 1%. Jadi ada kemungkinan jembatan roboh, perbaiki. Enggak, nunggu jembatannya roboh dulu, baru perbaiki. Itu memang 100% doktrin negara kita ya selama ini. Tapi yang paling gampang itu adalah kita di reformasi, kita menginginkan polisi dalam koridor demokrasi. Ya, jadi polisi yang tidak boleh militeristik. Polisi yang tidak boleh menjadi polisi rahasia. Seperti masa Nazi atau fasis atau polisi negara-negara komunis. Polisi rahasia intelijen. Kita nggak mau itu. Kita juga tidak mau polisi yang kemudian cawe-cawe dalam urusan politik sehingga memunculkan partai coklat. Kita tidak mau polisi yang berniaga, berbisnis, yang melayani kepentingan oligarki. Misalnya, kita menginginkan polisi yang profesional dalam koridor demokrasi. Kalau mau gampang, kerja gampang, hal-hal yang tadi tidak itu dipastikan saja terjadi dulu. Ya, semua itu dihilangkan, tidak terjadi dulu. Nanti hasilnya pasti polisi yang demokrasi kok. Ya. Baik. Pak Ito, ini kan kita berbicara soal reformasi ya, karena kita juga punya konsep yang berbeda-beda itu. Apa aja sih yang mau direform? Nah, kalau pandangan Pak Ito sebagai penasihat Kapolri, Komisi Percepatan Reformasi, polisi yang ideal yang sudah direform itu seperti apa?
Gini Mas, pada saat selesai tahun 98 kan kita membuat reformasi birokrasi Polri. Oke. Kita punya konsep, punya SOP itu bagus semua. Bagus semua. Kan Komnas HAM, Konsepnya ya? Ya dari masalah perlindungan HAM itu Mas Usman itu terlibat langsung, itu udah bagus banget. Tapi permasalahannya itu sebagian tidak dilaksanakan. Nah, sehingga perlu ada namanya di kepolisian ini adalah tim akselerasi transformasi, Mas, harus berubah. Padahal untuk konsep yang untuk ada itu sudah baik semua. Nah, sehingga dari situlah kita perlu adanya bagaimana akselerasi percepatan supaya kita bisa melakukan perubahan transformasi. Nah, kemudian tadi yang disampaikan Mas Usman itu adalah 100% yang saat ini sudah kita lakukan, Mas. Mudah-mudahan nanti dalam pelayanan, namanya sekarang bukan penanganan unjuk rasa, pelayanan terhadap unjuk rasa itu sudah mulai secara bertahap. Kalau teman-teman BEM yang itu kita akan hadapi dengan ini biasa, tidak pakai ini. Itu sudah akan mudah-mudahan itu pun nanti bisa dilakukan dikritisasi kalau memang kita tidak sesuai dengan pelaksanaannya. Kemudian yang tadi disampaikan oleh Pak Yusuf, saya kira betul ya, bahwa SOP ini kan tentunya kan harus disesuaikan dengan dinamika kehidupan masyarakat. Masyarakat kan beda, Mas, kepatuhan hukumnya sekarang udah berbeda kan. Nah, tentunya kita juga harus tetap mengedepankan namanya hak asasi manusia, tetapi kita melakukan juga tentunya secara proporsional dan profesional. Nah, inilah yang nanti di dalam hasil komite reformasi ini yang kita harapkan ada masukan-masukan dari berbagai koalisi masyarakat sipil. Sehingga Pak Jimli kan mengatakan bahwa nanti pada saat rapat pasti akan mengundang semua masyarakat yang ingin memberikan masukan kepada tim ini. Ya, meskipun tidak dilibatkan secara langsung, tentu pelibatan secara tidak langsung ini juga sama saja dengan kalau mereka ada di dalam tim. Kalau menurut pemahaman saya demikian, Mas. Oke, baik. Apakah kita masih bisa berharap pada komisi ketika reformasi sudah dikerjakan tapi publik merasakan masih ada problem di kepolisian? Kita bahas setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja The Forum. Usman Hamid, kalau lihat komposisi ini kan banyak sekali bintang-bintang di komisi reformasi ini. Ya. Profesor-profesor semua. Itu nggak terjadi perang bintang ya nanti ya? Bisa. Kan kalau kita lihat reputasi dari masing-masing itu punya rekam jejak yang berbeda-beda gitu ya. Tapi juga secara umum merupakan bagian dari orang-orang pemerintahan. Itu yang memunculkan keraguan apakah akan ada dobrakan. Yang diperlukan itu kan sebenarnya dobrakan, perubahan. Tapi dobrakan perubahan itu nggak akan mungkin muncul dari dalam. Dia perlu dari luar. Dari luar dari mana? Dari masyarakat sipil. Oke. Itu yang perlu dilibatkan. Nggak cukup misalnya, diundang nanti itu. Saya kira nggak akan cukup gitu. Artinya perlu ditambah itu? Ya seharusnya. Tadi Pak Yusuf kan bilang anggota dari perwakilan perempuan akan ditambahkan. Kalau misalnya memang masih mungkin ditambahkan, sebaiknya itulah dimanfaatkan. Kelompok-kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung, yang selama ini mendampingi korban-korban, harus didengar. Saya kira harus dilibatkan. Nah yang kedua, cakupan reformasinya. Kalau cakupan reformasinya hanya soal kepolisian saja nggak akan bisa selesai nih. Dia harus masuk ke level sosial, ekonomi, dan politik gitu ya. Yang kemarin terjadi itu kan masyarakat marah karena kesulitan-kesulitan ekonomi. Lalu pemerintah menjawab dengan kebijakan-kebijakan yang makin menyulitkan masyarakat. Lalu polisi yang disuruh mengurus itu. Lalu seolah-olah polisi saja yang salah. Padahal salahnya di kebijakan pemerintah. Di kebijakan DPR gitu. Nah itu yang harus direformasi. Kalau hanya kepolisian saja nggak mungkin. Nah yang kedua di tingkat kelembagaan. Bukan hanya polisi tapi juga tentara misalnya. Nggak boleh ada lagi pelibatan militer dalam unjuk rasa. Kemarin misalnya BAIS, beberapa anggota BAIS kan ditangkap. Anggota TNI lainnya juga ditangkap. Lalu dilepaskan gitu kan. Alasannya tugas. Tugas apa? Nggak bisa. TNI ngurus unjuk rasa tuh nggak bisa. Apalagi dalam keadaan damai. Tidak ada dalam pemberlakuan keadaan darurat di sini gitu. Nah jadi reformasi semacam itu diperlukan. Itu yang kemarin kita butuhkan tim gabungan pencari fakta. Supaya para keluarga korban yang sekarang totalnya menjadi 12 orang itu bisa mendapatkan keadilan. Termasuk mereka yang pernah ditangkap. Jumlahnya tinggi loh. 6.000 lebih gitu. Yang ditahan 600 lebih misalnya gitu. Jadi adalah keinginan untuk menerima aspirasi masyarakat itu dengan membentuk tim gabungan pencari fakta. Baik. Gitu. Mas Andi, apakah sekarang usulan Usman soal tim gabungan pencari fakta peragaan Agustus masih relevan kah? Itu akan sangat relevan kalau kita kemudian diagnosanya, patologinya adalah ini yang sakit bukan hanya institusi kepolisian, tapi yang sakit Indonesia.
ditandai dengan misalnya kita mengalami regresi demokrasi, democratic backslidingnya terjadi. Jadi ada faktor eksogen di luar kepolisian yang mempengaruhi sehingga institusi kepolisian dianggap mengalami pelemahan-pelemahan yang signifikan, yang puncaknya adalah Agustus 2025 kemarin. Kalau ini yang dijadikan diagnosa awal, maka ini masalah struktural sistemik, masalah culture, masalah budaya yang tidak akan selesai dengan hanya ngutak-ngatik institusi kepolisian. Nah, baru setelah itu kita berangkat ke variabel-variabel endogennya. Variabel endogen itu yang berada dalam kepolisian, apakah masalah organisasi, institusi, masalah regenerasi, masalah meritokrasi, masalah transparansi, akuntabilitas, dan seterusnya, atau lebih simpel lagi, sebetulnya masalahnya bukan eksogen, bukan endogen tentang agensi, tentang institusi, masalahnya adalah idiosinkratik, masalahnya orang. Tumpuan masalahnya itu ada di orang. Jadi kalau orang itu kemudian masih ada, ya apapun yang mau dilakukan, masalah ini tidak akan terselesaikan. Oke, baik. Kalau dari Pak Ito, usulan dari Usman, apakah memang masih perlu sekarang tim gabungan pencari fakta untuk mengungkap perkara Agustus yang masih menjadi misteri hitam? Kalau saya pribadi tentunya kan kita ingin mendapatkan kepastian hukum ya. Masyarakat juga ingin mendapatkan kejelasan, ya mungkin itu menunjukkan kebijakan pemerintah. Tapi bicara tadi seperti Pak Andi dengan Pak Usman, saya sependapat bahwa polisi ini bagian dari sistem. Bagian dari sistem dan bagian dari permasalahan. Kalau boleh bertanya kepada semua anggota polisi, mereka semua bermimpi jangan ada unjuk rasa gitu. Kenapa? Karena kan kalau ada unjuk rasa dia terpaksa harus ke lapangan dan menghadapi konsekuensi sekarang. Jadi saya kira memang untuk menjadi anggota polisi ini kan yang paling tahu adalah kita sendiri. Yang tahu sejarah polisi, yang tahu yang dialami, betapa kendala kita yang disampaikan Mas Usman itu betul ya. Kita banyak mengacu kepada kepolisian Georgia ngomong. Di kepolisian Georgia itu dari polisi yang korup diganti semua dengan polisi yang baru, dikasih gaji 20 kali lipat. Ya, sekarang perlu nggak di sini? Ya sangat perlu lah. Bagaimanapun juga namanya masalah kesejahteraan itu sebagai manusia pastilah itu akan mempengaruhi ya. Mungkin ada sampai harus melanggar, kecuali yang kalau memang serakah ya. Tapi banyak orang-orang kecil yang memang dia harus memenuhi kebutuhannya meskipun itu tidak sebagai konsekuensi ya, tidak dibenarkan lah ya. Tapi menurut saya sekarang dengan ada reformasi ini, Pak Kapolri sekarang akan mulai menerapkan untuk menggunakan teknologi. Sehingga tidak ada lagi namanya kolusi, nepotisme. Dan sekarang sudah mulai dirancang, mudah-mudahan undang meritokrasi nanti itu didasarkan kepada teknologi yang tidak mungkin bisa dimanipulasi. Nah kembali lagi, nah ini tugasnya Pak Yusuf. Saya kira Kompolnas sebagai pengawas internal jangan cuman hanya bisa memberikan rekomendasi tanpa punya gigi. Supaya punya gigi, saya berharap Kompolnas juga bisa diberikan satu legalisasi melalui undang-undang. Pak Yusuf, tadi Pak Ito mengatakan Georgia, pemotongan sejumlah polisi, kemudian diregenerasi dan kemudian dikasih gaji yang besar. Anda setuju nggak dengan pola Georgia? Direkomendasikan oleh Komisi Percepatan Reformasi. Ya tadi, optimisme kita itu pada 3 pendekatan tadi. Faktanya seperti apa reformasi Polri yang sudah berjalan ini, terus aktualnya yang sedang didesakkan oleh publik saat ini itu apa, baru persepsi. Nah jadi bahwa dikatakan menurut tadi Pak Ito sentimen positif sudah mulai naik. Nah ini kan soal persepsi publik terhadap kinerja kepolisian itu seperti apa. Ketiga pendekatan ini apabila dijadikan basis di dalam mendaftar permasalahan-permasalahan dan memberikan rekomendasi, harapan saya levelnya yang paling strategis itu adalah pada rekomendasi makro. Nah, di dalamnya itulah tadi bagaimana mempercepat reformasi kultural, yang di dalamnya ada bagaimana melakukan demilitarisasi kultur. Pengawasan ini salah satu memerlukan adanya penguatan. Penguatan Kompolnas ya? Ya. Apapun namanya. Apapun namanya. Baik Mas Yusuf, Pak Ito, Mas Andi, dan Usman Hamid. Demilitarisasi, depolitisasi, dan dekomersialisasi. Setuju.